Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Zainul Manjadi dengan NIM M1D023100028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram yang telah kami buat, khususnya ERD pranormalisasi untuk sistem manajemen rumah sakit yang kami kembangkan. ERD ini mencakup berbagai entitas seperti dokter, perawat, pasien, kunjungan, rekam medis, ruangan perawatan, obat, hingga pembayaran. ERD pranormalisasi ini menunjukkan hubungan antara entitas secara lengkap sebelum dilakukan proses normalisasi untuk menghilangkan redundansi data. Sekarang di dalam sekarang mari kita mulai dengan menjelaskan beberapa atribut yang ada pada ERD ini. Yang pertama ada entitas dokter yang mempunyai atribut jenis kelamin, ID dokter, ID pasien, ID spesialis, alamat. Nah, di dalam entitas dokter ini mempunyai relasi seperti yang pertama mempunyai hasil pemeriksaan yang di dalamnya adalah atributnya adalah hasil pemeriksaan, ID dokter, ID pemeriksaan, ID hasil pemeriksaan. Yang kedua adalah relasi dari dokter ini adalah memiliki spesialis, di mana di dalam spesialis ini mempunyai atribut seperti ID dokter, nama spesialis, sama ID spesialis. Nah, dokter ini memiliki relasi seperti jadwal dokter, di mana di jadwal dokter ini terdapat atribut seperti ID jadwal dokter, shift ID dokter, tanggal kerja, dan hari kerja. Selanjutnya yaitu dia akan dirawat, relasinya akan dirawat. Setelah itu adalah perawatan. Di dalam perawatan ini memiliki atribut seperti tanggal perawatan, ID perawatan, dan durasi rawat. Di dalam perawatan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dimana ada ISA, yang dimana ini adalah pembagian ada rawat inap dan rawat jalan, dimana rawat inap ini memiliki atribut seperti nama kamar, sedangkan rawat jalan yakni lokasi rawat jalan. Setelah mengenali dari perawatan ini, dimana si pasien ini akan diberikan obat, dimana
pasien akan diberikan relasinya akan diberikan obat. Eh, di dalam obat di dalam entitas obat ini terdapat atribut seperti ID obat sama ID pasien. Setelah pemberian obat, maka akan dilakukan atau relasinya akan melakukan atau dilakukan dengan obat, di mana obat ini mulai memiliki atribut seperti jenis obat, nama obat, dan ID obat yang akan mendapatkan relasinya akan didapatkan oleh si pasien tersebut. Setelah itu adalah melakukan atau kita akan si pasien ini akan memiliki rawat, akan memiliki relasi dirawat, di mana di dalam entitas perawat ini ada bermacam-macam atribut seperti ID perawat, jenis kelamin, ID jadwal perawat, alamat dan nomor telepon, email, password, dan tanggal lahir si perawat. Di mana perawat ini memiliki relasi seperti jadwal perawat. Di dalam jadwal perawat ini akan memiliki atribut seperti ID jadwal perawat, ID pasien, ID perawat, tanggal kerja, dan hari kerja. Di mana si pasien ini akan memiliki kunjungan. Di dalam kunjungan ini memiliki atribut seperti ID kunjungan, tanggal kunjungan, bulan kunjungan, tahun kunjungan, dan ID pasien. Setelah itu si pasien ini akan memiliki rekan medis, di mana di dalam rekan medis relasinya akan memiliki rekan medis. Di dalam entitas rekan medis ini terdapat beberapa atribut seperti ID rekan medis, tanggal diagnosa, layanan medis, dan ID pasien. Selanjutnya pasien akan relasinya akan berada pada ruangan. Jadi di dalam pasien ini dia itu akan mempunyai ruangan, relasinya adalah ruangan, di mana di dalam entitas ruangan ini terdapat atribut seperti ID ruangan, ID kamar, nama, kapasitas, nomor kamar. Dan di dalam di ruangan ini mempunyai kamar, di mana di dalam relasinya ini adalah kamar. Di dalam kamar ini terdapat atribut seperti nama, kapasitas, nomor kamar, dan ID kamar, dan ID ruangan. Di dalam di kamar ini akan berada pada pendaftaran. Setelah itu akan ke si pendaftar atau pasien ini mendaftarkan diri akan mendapatkan nota. Setelah mendapatkan nota, relasinya mendapat, di mana mendapatkan ini adalah entitas dari nota. Di dalam entitas nota ini terdapat atribut seperti nomor nota, total, nama pasien, tanggal pembayaran, status pembayaran, di mana nota ini relasinya akan mencetak si nota tersebut ke pembayaran, di mana pembayaran tersebut akan memiliki atribut seperti jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, ID pasien, ID pembayar, dan melakukan.
Jadi perlu diingat bahwa diagram ini masih berada dalam tahapan pranormalisasi, yang yaitu beberapa entitas masih mungkin memiliki redundansi atau ketergantungan yang belum kita hilangkan. Proses normalisasi akan membantu mengurangi atau menghilangkan masalah tersebut. Mungkin banyak yang harus kita perbaiki di dalam ERD ini supaya lebih efisien. Eh, Setelah ini kami akan melakukan normalisasi pada ERD sehingga setiap entitas dan relasi antar entitas akan lebih terstruktur dan efisien. Mungkin demikianlah penjelasan singkat mengenai ERD pranormalisasi dari sistem manajemen rumah sakit. Semoga penjelasan ini bisa membantu remet, post test, pretest, praktikum sistem basis data saya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.